Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Aryai. Saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem termodinamika. Untuk pengertian sistem termodinamika yaitu tercabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor didefinisikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha merupakan perubahan energi melalui cara mekanisme yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Untuk proses perpindahan energi pada termodinamika berdasarkan atas dua hukum, yaitu hukum 1 termodinamika yang merupakan penyataan hukum kekekalan energi, dan hukum kedua termodinamika yang memberikan batasan tentang arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Dalam membahas sistem terbuka adalah sistem di mana antara sistem dan lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi. Apabila hanya terjadi pertukaran energi tanpa pertukaran materi, sistem tersebut merupakan sistem tertutup. Adapun sistem yang lainnya yaitu sistem terisolasi adalah sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi dan energi. Usaha dan proses termodinamika. 1. Usaha pada lingkungan. Usaha yang dilakukan pada lingkungan merupakan ukuran energi yang dipindahkan dan sistem ke lingkungan. Dua, proses isobatik. Proses isobatik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan konstan. Usaha yang dilakukan adalah sistem proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Proses adiabatik terjadi jika sistem terisolasi dengan baik atau proses terjadinya dengan sangat cepat sehingga kalor yang mengalirkan dengan lambat tidak memiliki waktu untuk mengalir masuk atau keluar sistem. Hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama berkaitan dengan hukum kekekalan hubungan kalor. Perubahan energi jadi dapat dijelaskan bahwa hukum 1 termodinamika menyerahkan adanya konsep kekekalan energi. Energi dalam sistem merupakan jumlah total semua energi molekul pada sistem. Apabila usaha dilakukan pada sistem atau sistem memperoleh kalor dari lingkungan, maka energi dapat akan naik. Sebaliknya juga, energi dalam akan berkurang apabila sistem melakukan usaha pada lingkungan atau sistem memberikan kalor pada lingkungan. Dengan demikian, perubahan energi dalam pada sistem tertutup merupakan selisih kalor yang dimana dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Usaha bisa disimbolkan dengan W. Positif jika sistem melakukan usaha dan negatif jika usaha dilakukan pada sistem.
Kalor itu simbolnya O positif jika sistem menerima kalor dan negatif jika sistem melepas kalor bersamaan. Dinaikkan dengan hukum 1 termodinamika. Penerapan hukum 1 termodinamika. Pada bagian ini kita akan menggunakan hukum 1 termodinamika pada beberapa proses, yaitu proses isobatik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Konsep tentang energi dalam bentuk gas anoatomik sesuai dengan teorema segi partisi energi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Hukum kedua termodinamika. Hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya yaitu perubahan usaha energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya juga. Perubahan energi yang dapat terjadi di alam ini prosesnya yaitu dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Contoh, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian sehingga merupakan lantai. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi kalor dan panas, dan sebagai kecil menjadi energi bunyi. Memungkinkan energi kalor dapat dirubah menjadi energi kinetik dan menggerakkan benda setinggi apapun. Hukum kedua termodinamika memberikan batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa rumus. Untuk pengertian entropi, termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju ke dalam ketidakteraturan yang lebih besar. Hukum ketidakteraturan ini dikenal dengan sistem entropi, yaitu merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dan keadaan awal sehingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi sesuatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisis. Apabila sebuah kalor U diberikan pada sebuah sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besaran berubah eropa sistem. Dan saya akan menjelaskan tentang mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya dikembalikan dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha.
Pada sistem ini contohnya pada lemari es atau biasanya disebut dengan kulkas. Dan juga ada pendingin ruangan yaitu AC, dan bagian mesin pendingin dapat jadi pada sistem di bawah. Ukuran kinerja mesin pendingin yang menyatakan dengan keefisien guna merupakan hasil dari kalor yang dibentangkan dan di reverse bersuhu rendah. Dan di bawah ini saya akan menjelaskan tentang sistem panas yang paling efisien, menolak hampir setengah dari energi yang mereka terima sebagai bentuk internal. Media sekitar seperti keadaan dapur. Untuk kondensor 30 derajat dan panasnya 80 SPA. Untuk katup buka tutup itu 25% derajat dan kompresornya mencapai 120K, yaitu 25 derajat, dan penguapannya ini ruang penguapannya di bawah itu. Dan perapiannya yaitu P100M dan kompresornya yaitu W55M dan Q-nya itu 45 MI. Nah, itu suasananya, Mas. Tuh, kawan-kawan, gimana? Ini tentang tadi juga ada panas, ada dingin. Jadi sistem termodinamika ini adalah sistem yang mempertimbangkan lingkungan dan bentuk mesin panas dan mesin pendingin. Sekian dari presentasi saya tentang termodinamika, yaitu pada sistem panas, lingkungan dapur yaitu kompor, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.